Banyak Mas. 3 pekan banjir masih merendam puluhan desa di Pati, Jawa Tengah dan salah satunya di Desa Minto Basuki. Lalu apa penyebabnya dan bagaimana update kondisi banjir hari ini? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Indra Winardi. Selamat siang, Indra. Di mana tepatnya posisi Anda saat ini dan bagaimana kondisinya di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat siang Benny. Bisa saya informasikan saat ini saya berada di Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat ini banjir yang melanda puluhan desa yang ada di Kabupaten Pati sudah mulai berangsur surut seiring dengan membaiknya cuaca dalam sepekan terakhir ini. Dari data BPBD Kabupaten Pati, pada Senin petang kemarin masih ada sekitar 42 desa yang tersebar di 7 kecamatan yang terendam banjir. Namun kedatangan banjir cukup gratis, di mana semula mencapai hampir 2 meter, kini di pemukiman dan sekitar 10 sampai 30 cm. Namun yang terparah yaitu di kondisi di pertanian, yaitu di pertanian masih sekitar 1 meteran. Dan kondisi ini membuat para petani merugi cukup banyak ya, karena padi yang memulai masuki masa tanam atau masa panen, maksud saya di MT pertama ini banyak yang busuk atau puso karena terendam banjir yang cukup lama gitu rekan Beni. Baik, lalu dengan adanya begitu banyaknya petani yang mengalami kerugian akibat banjir, apakah ada bantuan dari pemerintah daerah untuk para petani, Indra? Betul kan Beni, dari pihak pemerintah Kabupaten Pati maupun dari pemerintah provinsi sudah melakukan asesmen dari tanaman padi yang terdampak dari banjir maupun dari tanaman sayuran lainnya. Selain itu juga akan memberikan bantuan asuransi untuk para petani, juga bantuan bibit padi. Namun yang dirasakan para petani tentu saja bukan hanya sekedar dari bantuan bibit dan maupun dari benih ya. Namun pasca banjir ini diharapkan pemerintah juga bisa membantu mempermudah dari suplai dari pupuk. Kemudian juga kaitan dari harga beras untuk masa panen nantinya juga bisa untuk menjaga. Mengingat dari kondisi di Pati sendiri saat ini hampir sekitar 30-50% masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Dan banjir yang merendam di ribuan hektar tanaman padi ini menjadi pukulan berat bagi para petani, apalagi saat ini mengingat sebentar lagi akan memasuki awal bulan Ramadan gitu. Kan Beni. Baik, lalu Indra, selain itu juga beberapa hari terakhir ini juga kemungkinan masih akan ada hujan. Apakah ada antisipasi dari pemerintah terkait dengan juga banjir yang kemungkinan masih akan terus terjadi pada Februari ini? Ya, betul kan Beni. Memang dalam sepekan terakhir ini cuaca cukup baik. Seperti yang terjadi saat ini ya, cuaca cerah, cenderung panas. Namun tidak menutup kemungkinan dalam pertengahan bulan Februari ini, di mana dari BMKG juga masih berpotensi turun hujan deras. Di sini dari pemerintah menghimbau untuk para petani, di mana untuk beberapa tanaman padinya yang bisa diselamatkan, kemudian juga dari pemerintah akan melakukan upaya pompanisasi. Namun dari para petani menginginkan adanya solusi jangka panjang, yaitu untuk normalisasi sungai, kemudian untuk perbaikan dari drainase, serta dari resapan air yang ada di wilayah Pegunungan Muria. Karena banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini bukan hanya karena kondisi buruknya sistem pengairan, ya, namun juga karena kondisi di wilayah Pegunungan Muria yang sudah resapan airnya sudah cukup tidak maksimal untuk melakukan saat curah hujan tinggi itu rekan Beni. Baik, lalu juga rekan Indra, kabarnya juga selain para petani yang terdampak, juga saat ini ada banyak penyakit yang merebak setelah banjir yang merendam Pati selama kurang lebih 3 pekan ini. Indra, apakah Anda mendapatkan informasinya? Ya betul rekan Beni, saat ini yang dikhawatirkan dari pemerintah sudah mewanti-wanti kepada masyarakat karena terendam banjir yang cukup lama, di mana banjir ini air banjir bercampur dengan limbah rumah tangga, kemudian juga kotoran hewan yang saling diwaspadai, yaitu untuk penyakit kencing tikus, yaitu di mana untuk warga yang bisa luka terbuka pada bagian kaki agar memakai alas untuk saat membersihkan maupun berendam di genangan banjir yang cukup lama ini. Kemudian dari beberapa lumpur-lumpur yang sulit dibersihkan ini juga membawa dari sampah, kemudian juga
dari warga juga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk ikut membantu dalam pembersihan dari rumah-rumah yang terdampak banjir ini. Itu rekan Beni. Baik, lalu juga Indra, banjir yang melanda Pati ini seperti yang Anda sudah menyebutkan tadi sekitar sudah berjalan 3 pekan. Apa sebenarnya menyulitkan sehingga banjir masih terus merendam hingga hari ini, Indra? Betul rekan Beni, pertama dari beberapa desa yang masih terdampak banjir ini berada di bantaran Sungai Juwana. Sungai Juwana ini termasuk sungai yang cukup besar karena juga tembusan dari Sungai Wulan dan juga dari wilayah hulu, kemudian juga menampung dari wilayah Pegunungan Muria. Dan selain itu dari wilayah secara geografis kondisi desa yang masih terdampak banjir ini kondisinya masih lebih rendah daripada bibir tanggul Sungai Juwana. Kemudian dari beberapa pengairan, maksud saya ada drainase, kemudian juga masih adanya curah hujan meskipun tidak cukup tinggi, namun tersebut memicu dari kedalaman banjir yang sempat turut naik kembali gitu rekan Beni. Baik, kita tentu berharap agar cuaca bisa lebih cepat membaik dan juga banjir cepat surut sehingga juga para petani bisa segera memulai lagi untuk panen, terutama ini sudah mendekati masa sebelum Lebaran begitu, dan semoga kita harapkan juga ada resapan yang dibangun juga di wilayah Pegunungan Muria sehingga tidak ada lagi banjir yang melanda Pati. Terima kasih banyak Indra Winardi atas laporan Anda. Selamat bertugas Sama-sama rekan kembali Beni. dan selalu berhati-hati.